Halo pemirsa, program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Saya Liza Hasan, inilah Hot Ekonomi. Optimisme atas outlook perekonomian Indonesia mengawali tahun 2019. Presiden Joko Widodo yakin ekonomi tumbuh positif tahun ini melanjutkan kinerja kinclong tahun lalu yang tercermin antara lain pada penerimaan negara yang melampaui target. Optimisme terhadap perekonomian Indonesia di 2019 terlihat sejak awal tahun. Kinerja positif yang ditunjukkan di tahun 2018 diharapkan pemerintah bisa berlanjut di tengah ketidakpastian global yang diprediksi tetap akan menjadi tantangan di 2019. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terhadap seluruh jajaran kabinet yang berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Raport hijau juga tercermin dari tingkat inflasi yang berhasil dijaga stabil serta penerimaan negara dalam APBN yang melampaui target. Seluruh Menteri, Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala Lembaga, Pemerintahan non-kementerian, atas kerja keras, atas kerjasama, atas kerja bersama kita di tahun 2018. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, alhamdulillah perekonomian nasional kita tumbuh positif. Kita perkirakan tumbuh sekitar 5,15%. Kemudian inflasi juga terkendali pada tingkat yang rendah, di bawah 3,5%. Nilai tukar rupiah juga terus bisa dijaga. Realisasi APBN 2018 juga menunjukkan kinerja yang sangat sehat dan kredibel. Di 2019 ini, saya kira kita masih akan menghadapi tantangan yang tidak ringan, gejolak ekonomi dunia, tekanan-tekanan eksternal. Oleh sebab itu, sekali lagi, saya minta konsolidasi antara sektor real, dunia usaha, dunia industri, dengan moneter, dengan fiskal yang sudah dirancang bisa terkonsolidasi dengan baik. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa penerimaan negara sepanjang tahun 2018 mencapai 102,5% dari target. Ini membuat defisit hanya sebesar 1,76% dari PDB, jauh lebih kecil dari proyeksi 2,19%. APBN kita pelaksanaan 2018 adalah sangat baik dan optimal. Pendapatan negara kita mencapai 102,5%. Ini adalah suatu hasil yang sangat baik. Kalau kita lihat ke belakang, dulu APBN tahun 2018 adalah yang pertama kali, atau 2000 ya, yang pernah mengalami realisasi lebih besar dari undang-undang APBN-nya. Jadi ini pertama kali lagi bahwa APBN kita bisa mencapai lebih besar semenjak tahun 2012. Di tahun 2019, tantangan internal maupun eksternal masih harus diwaspadai. Dari dalam negeri, defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan menjadi dua PR utama. Dari luar negeri, naik turunnya hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta normalisasi kebijakan moneter The Fed juga perlu terus dimonitor. Tim Liputan, Berita 1. Memasuki tahun 2019, optimisme terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia nampaknya masih terjaga. Kinerja positif APBN tahun lalu yang realisasi angka sementaranya
sudah tembus 102,5%. Diyakini menjadi salah satu modal. Di tengah berbagai tantangan tahun lalu, sumbangan penerimaan negara bukan pajak terutama menjadi kontributor penerimaan yang positif. Bagaimana optimisme ini bisa dijaga hingga akhir tahun? Kita akan membahas ya bersama dengan Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Kebijakan Anggaran, ada Yuna Farhan, dan juga Wakil Ketua Komite Tetap Hulu Migas Kadin, Nurman Jumiril. Terima kasih Pak Nurman dan juga Pak Yuna telah hadir bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita lihat ini 2019 optimisme baru, semangat baru di ekonomi kita. Kita melihat 2018 hasil akhir yang kinclong kalau menurut Presiden Jokowi, seperti itu. Kalau Anda Pak Yuna melihatnya sebenarnya apa yang membuat kita di 2018 begitu baik sekali, dengan terutama kita lihat bahwa kekuatan utama yang menyokong adalah penerimaan negara di sini di tahun 2018. Lalu apa sebenarnya yang membuat ini menjadi salah satu seperti kunci kesuksesan di 2018? Ya, saya kira bahwa 2018 ini memang kinerja atau tata kelola APBN yang perlu kita apresiasi ya. Sangat terlihat jelas bahwa deviasi antara APBN yang disusun dengan realisasi itu cukup precise. Artinya APBN yang disusun semakin kredibel. Nah, salah satu yang memang pantas kita banggakan pertama yaitu mengenai target penerimaan kita. Dari pendapatan kita itu sudah melebihi target. Dan ini dibandingkan dan ini pertama kali kalau kita lihat sejak 2011. 2008 target penerimaan negara kita juga sempat melampaui target. Tapi setelah itu kita selalu di bawah target. Nah, saat ini justru ini melampaui target. Dan kalau kita lihat beberapa kontribusinya, pertama pendapatan negara kita ini kan terdiri dari pendapatan pajak dan bukan pajak. Bukan pajak, ya betul. Di pendapatan pajak ini kinerjanya juga cukup baik, 94%. Dibandingkan tahun lalu ini meningkat cukup signifikan. Nah, peningkatan pajak ini juga dipengaruhi oleh kemampuan kita bisa katakan kinerja dari Direktorat Jenderal Pajak kita, dan juga memang berkat dari tax amnesty di mana di situ dapat memperluas basis pajak kita. Kemudian yang kedua yang cukup signifikan, kontribusi yang utama adalah penerimaan negara bukan pajak. Di mana kalau kita lihat itu kontribusinya hampir 147% ya, melebihi target. Nah, ini mengapa ini sampai 147%? Saya kira kita pernah cukup khawatir pada saat itu di mana harga minyak cukup tinggi, melebihi dari asumsi ekonomi makro yang disusun pada APBN 2018, dan itu sempat memaksa pemerintah juga melakukan penyesuaian subsidi solar. Nah, tapi di sisi lain walaupun pemerintah harus keluar menambah tambahan subsidi solar gitu, karena subsidi harga yang tetap ini penerimaan negara juga meningkat karena meningkatnya harga komoditas, harga minyak dunia. Dan juga pada saat itu kurs dolar kita juga sedang tinggi. Nah, ini yang memberikan kontribusi utama terhadap peningkatan pendapatan negara kita. Itu dia, kita tahu bahwa 2018 ini sebenarnya tidak juga mudah, pasti ada juga beberapa kerikil-kerikil yang mengganggu hal ini. Terutama tadi Anda mengatakan dengan penerimaan negara bukan pajak yang ini menjadi salah satu penyumbang cukup besar juga. Betul. Kita tahu ada 147% dari target. Nah, tadi juga Anda sempat mengatakan bahwa ada hal lain yang memang yang membuat ini berjalan berat. Tapi apa yang menguatkan perekonomian kita di 2018 kemarin sehingga kita bisa melewati kerikil-kerikil itu sebenarnya menurut Anda? Saya kira pertama Kementerian Keuangan dan juga Presiden sendiri memberikan kepercayaan yang penuh terhadap Kementerian Keuangan itu untuk menjaga APBN kita tetap stabil. Yang paling saya apresiasi pertama bahwa di 2018 ini juga pertama kali kita tidak memiliki APBN perubahan APBN. Dan ketika tidak ada perubahan APBN, kita bisa bandingkan sebenarnya antara APBN yang pertama disusun dengan yang tidak disusun itu semakin precise. Artinya pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, mereka sudah bisa menyusun anggaran secara kredibel gitu ya, sehingga
angka-angka yang disusun cukup precise gitu. Anda melihat bahwa strategi di 2018 cukup baik ya dalam hal ini. Betul. Oke, saya ke Pak Nurman. Pak Nurman, ini kalau Anda melihat bahwa kita melihat di sini sektor migas cukup menjadi salah satu pilar utama juga dalam penerimaan negara, bukan pajak. Bahkan ini Anda melihat selaku pelaku usaha pastinya, bagaimana Anda melihat tentunya kondisi industri migas di tahun 2018, apalagi tadi Pak Yuna juga sempat menyinggung bahwa sebenarnya harga minyak ini di 2018 juga up and down pastinya seperti itu dan cukup tinggi sebenarnya. Ya, justru karena itu menghadapi ini industri migas itu justru tertantang. Karena apa? Karena harga migas, harga minyak crude oil itu tidak bisa dibaca, tidak bisa diprediksi ya. Siapapun yang punya bola kristal tidak mungkin bisa membaca berapa persisnya. Oleh karena itu penting sekali menjaga kondisi atau situasi iklim investasi migas agar terjaga baik, sehingga dapat terus memacu kegiatan di usaha hulu migas, khususnya di eksplorasi. Kenapa? Karena ini penting untuk bisa meningkatkan apa yang kita sebut replacement reserve ratio gitu ya. Karena setiap penggunaan, setiap barrel penggunaan minyak kita harus disiapkan penggantinya dengan jalur eksplorasi gitu. Nah, apabila ini tidak terjadi, maka akan terjadi pengurasan dari apa yang kita miliki di dalam reservoir kita. Nah, oleh karena itu dalam hal ini pada saat harga minyak lagi naik, ini bisa menguntungkan tapi juga bisa menjadi beban. Demikian juga pada waktu harga minyak turun, itu juga bisa demikian. Nah, ini yang harus kita jaga hati-hati. Jangan kita istilahnya cepat besar kepala karena kita tidak bisa baca nanti bagaimana harga minyak akan berkembang dalam beberapa bulan kemudian yang berpotensi berdampak gitu. Nah, selama ini fluktuasi naik turunnya harga minyak itu sangat tidak terdeteksi gitu. Oleh karena itu yang penting harus kita jaga adalah iklim investasi agar kegiatan investasi di bidang migas tetap terjaga. Oke, sebenarnya apa sih tantangan kita dalam menjaga iklim investasi migas kita di 2018 kemarin? Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Hot Economy.